saya diberi amanah oleh Pak Kepala Sekolah Ustadz Nanang Misbahul Munir, Pak Kepala Sekolah Tapas 3 Al-Iman, diberi amanah untuk belajar bersama para wali santri dan para jamaah Sirah Nabawiyah. Sirah itu kata saro, yasiru itu perjalanan, jalan, perjalanan kehidupan Rasulullah, maksudnya gitu. Sirah itu, ya, perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin sebagian dari Bapak tidak kenal saya, ya. Maka ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu dikata arafah. Ta'arafah ya ta'arufu itu memperkenalkan, ya, saling mengenalkan. Ta'aruf. Maka saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dzikrullah. Dipanggilnya Hadik. Kalau iso ngoten ya, Muhammad Dzikrullah dipanggil Hadik. Terus bapak itu diambil dari kata muha, hae dipek, Dzikrullah, dike dipek. Jadi Hadik. Ngoten. Tempat yang cumpleng yang ngoten semerap kula. Bapak kula sing nami ning ngoten, Muhammad Dzikrullah. Kula sakniki tinggal ngontrak ten mriki, ten Toserba niku nggih. Ajenge Gang Sono. Niku kontrakan kula tinggal asline Cumpleng. Cumpleng kula tinggal ten rumah kontrakan. Sakniki kula ngajar ten Aliman sampun 8 tahun. Dari 2017 sampai 2025. Perjalanan saya menuntut ilmu, dulu saya sekolah di Cumpleng MI MTS, kemudian melanjutkan sekolah negeri di SMA 1 Tuban. Negeri, sekolah negeri. Kemudian saya melanjutkan di perguruan tinggi negeri juga di ITS Surabaya. Kesami kali ini Pak Labib dan ITS Surabaya. Nah niku ten mriko. Lah kok iso ngajar bahasa Arab? Nah, ceritane ngoten. Kok iso ngajar bahasa Arab? Dados 2014 niku kula belajar. Jare bahasa gaule wong niki sakniki tuh hijrah ngoten nggih. Nah, hijrah 2014 belajar awalnya di Cumpleng bersama Ustadz Husain, Ustadz Sobirin. Kemudian saya mendengar ada ulama luar biasa di Sedayu, ya, tersohor dari Mekah Al-Mukarramah, 9 tahun di Mekah. Nama beliau Ustadz Sofi Muallim. Saya belajar sama beliau mulazamah pagi, siang, sore sampai sebelum subuh itu saya pernah belajar sama beliau. Ya, sebelum subuh saya tidak datang itu ditelepon. Padahal di rumah Cumpleng itu. Hadik, teko Dik. Masa saya sepeda dari Cumpleng. Saya ingat luar biasa perjuangan beliau dan kita semua santrinya, ya Allah. Allah yarham. Kemudian saya menimba ilmu fokus di bahasa Arab sama Ustadz Sudarisman Ahmad. Ustadz Daris nggih, niku ponakan ipare Ustadz Sofi. Saking Magelang, sakniki ngajar ten Solo. Dulu S2 di Riyadh. Terus belajar bahasa Arab kali beliau. Arabia Banaya Daik, Sorof Nahwu, kemudian praktek ngajar. Sakniki ngajar bahasa Arab. Ini ngajar bahasa Inggris, fisika, ngoten matematika. Kula jurusane niku piping engineering, Mas. Ono apa niku? Ten kuliah kula jurusane pipa minyak. Pipa wageng-ageng ngoten. Sakniki ngajar Sirah Nabawiyah kalian jenengan sedaya. Nggih maklum nek wonten klentune apa niku terplesete lidah nggih ngapunten manjene. Biyene ngoten nggih, sami-sami belajar. Bismillah, alhamdulillah yang berada di tangan jenengan ini kitab luar biasa. Namine kitab niki Khulasah Nurul Yakin. Khulasah niku artinipun ringkasan, Pak. Dados wonten kitab gedene ageng namine Nurul Yakin. Nurul Yakin itu kitab besar terus diringkas jadi khulasah ngoten. Khulasah niku artine napa? Ringkasan. Nah Nurul Yakin niku dikarang ulama Mesir namine Syekh Muhammad Al-Khudori Bek. Sinten? Syekh Muhammad Al-Khudori saking Mesir. Ulama Al-Azhar niku sing Nurul Yakin. Sing Nurul Yakin. Tapi Khulasah Nurul Yakin niki dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Namine niki wonten tulisan niki Umar Abdul Jabbar. Sinten niki?
Umar Abdul Jabbar niki lahir ten Mekah, ulama Mekah sing biyen pernah belajar kalih Syekh Nawawi Al-Bantani. Biyen Pak wonten ulama kondang saking Banten. Namine Syekh Nawawi Al-Bantani. Wonten Syekh Al-Turmusi niku saking Termas Pacitan. Loh, kondang. Zaman biyen ulama Indonesia luar biasa go internasional. Wonten loro perkara. Indonesia terkenal ten internasional. Siji ulamae, nomor loro badmintone. Badmintone kare ulamae. Niki badmintone wis terkenal sama Taufik Hidayat sak lintu-lintune biyen niku nggih. Nah, sing ulamae niki wonten Syekh Nawawi Al-Bantani, wonten Syekh Al-Turmusi, Syekh Al-Fadani, wonten ulama-ulama kondang saking Indonesia. Dan niku nggadahi murid namine Umar Abdul Jabbar. Iki tiyang Mekah tapi dados muridnya tiyang Indonesia. Umar Abdul Jabbar. Lah Umar Abdul Jabbar niki belajar ten Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian belajar ten Yaman. Terus pas zamane Londo 1926, sik zamane Londo nggih. Wong Indonesia niku merdeka 1945. 1926 sik zamane Londo. Niku dakwah ke Indonesia. Ya, membuat madrasah-madrasah di Indonesia dan membuat kurikulum bagaimana orang Jawa memahami sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW gampang mudah. Wonten ceritane. Akhirnya ngringkas suwijine kitab namine Nurul Yakin. Diringkas dados Khulasah Nurul Yakin. Nah niki Khulasah Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin kan. Khulasah ringkasan saking kitab Nurul Yakin dalam perjalanan kehidupan Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab niki asline dikhususaken nggih. Ten niki wonten tulisan nggih. Ten kitab kuning kula niki, nah, kitab kuning buaya to. Kitab kuning ya tapi jabane kuning. Niki wonten tulisane Litalani bil madarisil ibtidaiyati di Indonesia. Dados kitab ini khusus madrasah ibtidaiyah tapas SD. Nggih. Jenengan sakniki subhanallah. Lha tulisane ngeten, talamid kan murid madarisil sekolah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Singkatane ten sedayu jenenge MI. Di Indonesia, Alhamdulillah ten mriki kok mboten wonten tulisane ya. Iki kangge bapak-bapak ngoten jenengan tulisi mawon. Bapak tabas nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam mempelajari sirah ada referensi kitab ya. Kitab-kitab sirah nanti mungkin ada sebagian yang sudah diterjemahkan, ada yang belum. Nah ini jenengan saged maos memiliki sirah nabawiyah. Di antara kitab yang kuat adalah Sirah Ibnu Hisham. Ini Sirah Ibnu Hisham. Kitab tanggel namanya Pak. Dados lengkap. Sampai jarane Kanjeng Nabi wonten namine. Jarane ngene pegange ngene dados itu Sirah Ibnu Hisham. Nggih. Wonten malih ya Sirah Ibnu Hisham, kemudian ada sirah sing gampang waosane, macane kepenak sampun diterjemahno, yaitu sirah namine Ar-Rahiqul. Nah, salah senengane maca iki. Mahkum. Itu karya Ibnu Hisham, ini karyanya Syekh Mubarak Furi. Saking India, Syekh Mubarak Furi saking India. Terus nek kepengin ngambil faedah-faedah yang banyak wonten sirah nabawiyah.
pengarane Syekh Muhammad As-Shalabi, ulama Mesir. Syekh Muhammad As-Shalabi ini bagus kitabnya. Nek bahasa Arab kalau wonten itu rong jilid, kandel-kandel. Indonesia ini wonten teng Solo Arapan kitabe kandel sampeyan. Gede aben. Kueco macane niku. Sirah Nabawiyah Syekh Muhammad As-Shalabi. Ya, kemudian ada sirah tentang menjelaskan fikih sirah, mengambil fikih dari sirah. Ya, fikhu sirah. Fikhu sirah. Karyane sinten? Karyane wonten kathah. Wonten Syekh Syahid Ramadan Al-Budi. Niki ulama Damaskus Syria sing dibom kali Syiah sahib ten masjid. Luar biasa. Beliau niki Syekh Said Ramadan Al-Budi naminipun. Kemudian wonten malih fikhu sirah saking ulama Arab. Fikhu sirah yaitu dari Syekh Zaid Abdul Karim. Ini fikhu sirah. Kemudian nek jenengan pengen maos tentang wajah Rasulullah, badannya Rasulullah, bajunya Rasulullah, kemudian cara jalannya Rasulullah, bagaimana cara baca Qur'annya, tidurnya, keseharian penuh Rasulullah, ada kitab tersohor yaitu namanya Syama'il Muhammadiyah. Karyanya sinten? Imam At-Turmudi, ada Tirmidzi, ada Turmudi bacanya. Nah, sebenarnya kalau wadah wonten kathah. Ya, tapi niki nek kangge jenengan maos insyaallah sampai usia 60 tahun insyaallah pun saged. Nggih, kathah niki ulama-ulama yang menulis kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, ini kitabnya. Masya Allah. Nggih. Enak ngeten nggih belajar alon-alon mboten kaya pidato mboten usah. Daten kira wonten tanya jawab alon-alon sing penting ngertos mungkin ben jenengan niki Pak saged belajar bahasa Arab alon-alon. Ngoten. Nggih. Iso nerjemane alon-alon insyaallah. Ten kitab niki Khulasatul Nurul Yakin dan yang kita pelajari ringkasane mawon. Niki kitab niki wonten 3 jilid. Ya. Kitab Nurul Yakin Khulasah Nurul Yakin ini ada 3 jilid. Jilid yang pertama yaitu kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kita akan belajar sirah kehidupan Rasulullah SAW dari hidupnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah sampai beliau wafat. Kemudian kita akan teruskan di sirah sahabat, yaitu khulafa Rasyidin, 4 khulafa ini. Nah, jilid pertama kitab ini yang jenengan pegang ini akan membahas tentang ya sebelum lahirnya Rasulullah sampai hijrah. Sampai hijrah kitab ini. Terus jilid 2 kita akan membahas tentang fase Madinah. Fase Madinah. Ya, sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat. Kemudian jilid yang ketiga adalah tentang khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin. Ya, ini kitab yang akan kita pelajari insyaallah. Jadi
Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan belajar dengan saged ningali subhanallah sampai isan 10 menit. Ad-daurul awal di halaman yang keempat. Ya, kita di sini ada mukadimah sebenarnya panjang tapi biasa mukadimah. Nah, kita lanjut ke bab yang pertama saja. Ini adalah ad-daurul awal. Daur itu putaran yang pertama. Bahasan ini itu chapter 1. Daurul awal. Putaran yang pertama atau bab yang pertama. Itu ad-daur. Daurul awal, putaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala ad-daurul awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dari hayati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Sayyiduna Muhammadin. Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna itu pemimpin kita, tuan kita, itu artinya Sayyid. Sayyiduna Muhammad. Disingkat wonten derek-derek kita NU itu bibaan senengane Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sidnan Nabi. Disingkat dari Sidna. Itu artinya Sayyidina. Nah, tiang Jawi nek wonten ibu-ibu zaman menika pasti namine diawali Siti. Nggih, Siti Maisarah, Siti Maimunah, Siti. Nah, Siti niku napa? Artosinipun Sayyidati. Ngoten nggih. Sayyidati nyonya, Masya Allah. Ngoten, jadi Siti niku Sayyidati. Sayyidati. Nah, ini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia Rasulullah. Muhammad adalah utusannya Allah ilan nas, kepada manusia kafatan menyeluruh. Ya. Jadi ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu 124.000 nabi. Di dalamnya minha alfa wa arba'atu wa ishruna alfan itu ada 124.000 nabi, 313 rasul. Allah mengutus berapa? Mi'atu alf, 124.000 nabi. Di dalam 124.000 nabi wonten rasul. Ya, bedanya nabi sama rasul. Ya, rasul itu membawa syariat baru. Kalau nabi itu orang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Ya. Tapi risalah baru disebut rasul. Utusan artinya utusan. Itu 313. Rasul mesti nabi, lek nabi durung mesti rasul. Nah, wonten Harun kali sinten? Musa. Nggih, Harun kali Musa. Sing dados pemimpin Harun atau Musa? Musa. Harun mengikuti agamanya Nabi Musa, tidak membawa syariat baru. Adapun Nabi Isa membawa syariat baru, melengkapi agamanya Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Rasulullah SAW Muhammad membawa syariat baru, yaitu melengkapi seluruh risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Oke. Maka di sini dikatakan war rasul ilan nasi kafatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini dalil bahwasanya seluruh manusia ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, syariatnya berbeda dua nabi ini sezaman. Tapi ketika Rasulullah, seluruh agama, seluruh kitab-kitab terdahulu harus tunduk dan patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Arab itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama ada Nabi Soleh, nabinya kaum Samud. Ya, kemudian Nabi Hud. Nabi Hud ini nabinya kaum Ad. Kaum Ad yang suka mahat itu, Pak. Ten daerah Yordania niku. Samud dan Ad niki. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang dari Arab. Kemudian nabi-nabi yang banyak sekali itu dari keturunan Nabi Ishak Yakub yang sering kita dengar yaitu Nabi Bani Israil. Itu kuwata. Nah, kita ini akan mempelajari khusus tentang Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang terakhir. Jadi ada nabi-nabi palsu setelahnya. Di Indonesia ada nabi palsu, iya toh? Ada nabi palsu. Di mana? Berapa nabi palsu yang di Indonesia itu? Banyak sekali. Ya, ada Lia Eden dan lain sebagainya. Nabi-nabi palsu. Nabi palsu zamannya sahabat ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian orang-orang ketika zaman itu mendengar ada nabi palsu, mendatangi Musailamah Al-Kadzdzab. Ya Musailamah, apakah engkau mendapatkan apa yang didapatkan oleh Muhammad SAW? Adakah wahyu turun kepadamu? Maka Musailamah mengatakan, na'am, iya ada. Bagaimana? Maka dia membuat surat namanya surat fil, kayak al-fil. Maka dia mengatakan fi al-fil ma wa ma huwal fil walahu udunun tawil. Dia membacakan syair-syair yang seakan-akan mirip dengan surat Al-Fil, padahal tidak ada maknanya sama sekali. Apa artinya? Al-fil gajah, wa ma huwal fil, apa itu gajah, walahu anfun tawil, gajah yang memiliki hidung panjang. Enggak ada faedah sama sekali. Maka orang-orang ketika itu mengatakan, wahai Musailamah, kamu tahu bahwasanya aku tahu kalau kamu itu berdusta. Kamu itu pembohong, kamu itu bukan nabi. Masa ada alfil gajah, apa itu gajah? Tidak ada faedah sama sekali. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW akhirul anbiya wa imamur rusul. Beliau adalah imamnya, pemimpinnya para rasul. Ja'a bidinil Islam, ja'a datang sapa Muhammad bidinil Islam dengan agama Islam. Nabi Muhammad SAW datang dengan agama Islami, alladzi la yaqbalullah, yang Allah tidak menerima, layak balu tidak menerima. Allahu sapa Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dinan, sebuah agama, ghairahu, selain Islam. Ya, jadi Allah tidak menerima sebuah agama ketika Rasulullah diutus, gitu maksudnya. Ya, Rasulullah diutus, ini Allah tidak menerima seluruh agama yang ada di muka bumi kecuali Islam. La yaqbalullah yaumal qiyamah dinan, suwijine agama, ghairahu, selain Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan dia Nabi Muhammad min nasli, dari keturunan, nasli itu keturunan, silsilah, sadati Quraisyin, pemuka Quraisy. Ya, pemuka, sadat itu para pemuka, tokoh-tokoh. Quraisyin, Quraisy. Siapa itu Quraisy? Asrafi qabilatin, semulia-mulia qabilah, fi Makkatal Mukarramah, di Mekah al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim, dan yattasilu, bersambung nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi Ismail, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Semoga Allah memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, ini bab yang pertama.
Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, sedikit ya akan saya tambahi sebagai maklumat referensi kita tentang keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Zaman Namrud saat itu daerah Irak dan Iran. Itu dulu namanya Babilonia. Okay. Nabi Ibrahim kalau singkat mawon ini nggadahi istri. Ada istri yang pertama yaitu Sarah. Istri yang kedua namanya siapa? Hajar. Sarah nanti akan memiliki anak dari Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, dan Ibunda Hajar akan memiliki anak laki-laki dari Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Nah, dari Ishak ini akan turun lagi yang bernama Israel alias Yakub. Ini nama lain daripada Israel. Suatu ketika Nabi SAW di Madinah dilewati orang Yahudi, maka Nabi mengatakan, hal ta'lamu annal Israila Yakub? Wahai Yahudi, apakah kalian mengetahui bahwasanya Israel itu Yakub? Maka orang Yahudi di Madinah mengatakan, na'am, ya Muhammad, bahwasanya Israel adalah Yakub. Maka Yakub ini Israel nanti akan memiliki istri 4. Yang pertama Lea, yang kedua Rahil, yang keempat Balhah, dan yang ketiga Balhah, dan yang keempat adalah Zalfah. 1, 2, 3, 4. Ini istri-istrinya bukan semerat ya Pak. Lea, Rahil, Balhah, Zalfah. Dari Lea nanti akan lahir anak-anak Ruben, Simon, Levi. Yang keempat Yahuda. Ini yang akan dinisbahkan kepada Bani Israel Yahudi ya. Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Izakar, dan yang keenam adalah Zebulon. Ini 6 anak. 6 anaknya dari Lea. Wah, tulisannya memang rasa dibaca Pak, saking apike. 6 anak dari Rahil. Ini istri kedua Nabi Yakub, akan lahir Nabi Yusuf dan saudaranya siapa Pak? Saudaranya Nabi Yusuf Ibu Benyamin. Bukan Benyamin Betawi ya. Benyamin. Dari Balhah ini akan lahir dan Naftali. Mungkin sangat ningali di YouTube nggih nek mboten ketinggalan gitu tulisannya. Yang keempat dari istrinya Zalfa, dari istri yang bernama Zalfa akan lahir namanya dan Naftali, dan yang terakhir Jad dan Aisir. Nah, inilah yang disebut 12 Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa di gurun pasir gak ada air, Nabi Musa meminta air, akhirnya diberi Allah fangfajarat min husnata asyrata aina, maka muncratlah 12 mata air. 12 mata air ini untuk sukunya Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Zakar, kemudian Yusuf, Benyamin, dikei mata air sendiri-sendiri ben gak tukaran. Soalnya orang-orang Bani Israel memiliki hasad yang tinggi. Sampai di tarikh itu ketika Nabi Musa memecah apa ini? Lautan, ini muncul 12 jalan. Jeret ngoten. Wah, ra iso dibayangno ya sakniki nggih. Dalan sampai nyeberangi laut Merah. Nah, insya Allah kita akan mempelajari ini ketika nanti kita selesai dari keturunan Nabi Ismail ini. Nanti pungkasannya nanti kita akan mempelajari namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kalau ini selesai, insya Allah kita akan mempelajari
apa? Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi insyaallah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai mukadimah ya, mukadimah kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Dan kenapa sih kita mempelajari sirah nabawiyah? Karena sirah nabawiyah adalah kurikulum Al-Qur'an. Mempelajari kisah adalah kurikulum Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Kisah Al-Qasas itu pasti kebenarannya. Adapun cerita yang tidak pasti kebenarannya adalah namanya asatirul awwalin. Ya. Asatir itu dari usturah, artinya dongeng. Kancil nyolong timun, terus apa nih Indonesia nih, film Indosiar kayak apa Pak? Wah, pokoknya kisah-kisah kolor hijau mawon. Kisah biyen Joko Tarub. Kisah apa iku sing ngepek slendange bidadari niku napa niku? Nggih, wis niku. Mosok bidadari mudhun terus dislendange diculik terus ra iso munggane. Niku kan dongeng. Dongeng niku. Nah, kita mempelajari kisah terbaik dan kita akan mempelajari kisah manusia terbaik. Dan kita mempelajari sirah nabawiyah agar apa? Yang kedua, agar kita mendapatkan suri tauladan yang baik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada kalian di dalam Rasulullah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku suri tauladan yang baik. Lek mauidhah hasanah itu adalah nasihat yang baik. Jadi manusia itu lebih membutuhkan uswatun hasanah daripada mauidhah hasanah. Kathah tiyang saged memaringi mauidhah hasanah kuwi nek ceramah luar biasa. Barang untuk kehidupan masyarakatnya ra iso ngekeki uswatun hasanah, tapi Rasulullah uswatun hasanah. Subhanallah. Kemudian mempelajari sirah yang keberapa ini? 3 faedahnya. Dengan mempelajari sirah kita akan timbul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Jika engkau Muhammad kalian katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan cara kita mengikuti orang harus kita mencintai orang tersebut. Ngoten. Cara kita untuk mencintai, kita harus mengenal orang tersebut. Dan anak-anak kita, mohon maaf Bapak Ibu, sudah diberikan suri-suri tauladan yang buruk dari media-media barat. Ya, Amerika itu tidak memiliki pahlawan untuk menangani kasus kejahatan yang di Amerika. Maka dia mengidolakan siapa? Superman, Batman, Spiderman. Karena mereka tidak punya superhero sesungguhnya. Akhirnya mereka mengidolakan, mengandai-andai, mereka membuat film seperti itu. Islam memiliki superhero yang luar biasa. Ya, para sahabat Nabi kok ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam. Saat melawan perang Qadisiyah, Zubair bin Awam ini menerjang pasukan Romawi yang dirantai, Pak. Tembus dari pasukan depan sampai belakang, ditembus dengan 1 kali perjalanan dengan kuda. Seret, Romawi tembus barisannya. Zubair bin Awam. Ya, kekuatannya 1 orang banding 1000 orang. Ini Zubair bin Awam. Itu pahlawannya kita. Tapi mereka, kita nggak tahu anak kita siapa Zubair bin Awam, siapa kok. Karena apa? Anak-anak kita selalu diberikan stimulus, ya, rangsangan-rangsangan untuk mengidolakan pahlawan mereka. Ya, Islam memiliki kisah harmonisnya keluarga. Korea itu hampir 45% dalam kehidupan rumah tangga sang wanita minta ceraikan suami. Akhirnya mereka membuat drama yang sangat luar biasa. Drama-drama Korea hingga ibu-ibu meneteskan air matanya ketika melihat drama tersebut. Islam memiliki kisah harmonis bagaimana Rasulullah dengan Aisyah. Suatu ketika Rasulullah pulang dari safar,
Aisyah menunggunya di rumah, risau hatinya. Ya, akhirnya Aisyah tidur di depan pintu. Subhanallah. Untuk menunggu Rasulullah. Karena Rasulullah datang di waktu malam, ketika mau membuka pintu khawatir mengganggu Aisyah. Akhirnya Rasulullah tidur pula di depan pintu bagian luar. Keesokan harinya ternyata dibuka, dua sejoli ini sama-sama berhadapan tidur di depan pintu. Subhanallah. Kehidupan rumah tangga bagaimana? 3 hilal Rasulullah dan Aisyah tidak masak. Adakah kehidupan demikian yang dikisahkan oleh apa ini? Kisah-kisah orang-orang kufar seperti itu. Ini kita harus mempelajari sirah nabawiyah agar kita mencintai Rasulullah SAW. Yang keempat, kita mempelajari sirah nabawiyah sebagaimana kurikulumnya para sahabat. Para sahabat mengajarkan anak-anaknya. Cucunya Ali bin Abi Thalib berkata, "Nahnu nu'allamu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratu minal Qur'an." Dulu kami diajarkan oleh bapak-bapak kami, diajarkan sirah nabawiyah, ya, maghazin Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana bapak-bapak kami mengajarkan kami tentang Al-Qur'an. Pripun Bapak Ibu, lek bapak lan ibu kula panjenengan sedaya niki ngajari anak-anaknya Al-Qur'an. Per hari detail ini ngene nak. Lah ngoten. Para sahabat mengajarkan sirah nabawiyah kepada anaknya luar biasa. Ini Pak, jenengan kedah tumbas buku sirah kangge anak-anak. Lek sampun dados napa niku kakek engko nyritani putune, Cung, biyen niku wonten ngene. Ngeten. Anak akan timbul semangat. Para sahabat mengisahkan bagaimana dulu kami berperang bersama kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini nak. Akhirnya timbul semangat para anak-anak sahabat. Nah, itu kita harus mempelajari sirah nabawiyah karena kode dari Pak Ustadz, karena kita akan haflah, katanya ada makan-makan untuk hari ini. Ustadz tolong nanti waktu adzan disampuni mawon, dan apabila ada pertanyaan setunggal mawon. Monggo sebelum kita tutup ada pertanyaan, monggo Pak Rahman. Masalah itu dengan isu sekarang itu bukan isu ya, ternyata di Palestina sampai Israel. Ternyata kami itu ingin banget tahu tentang bagaimana Israel dulu dan Israel sekarang. Itu. Ya. Yang kedua lagi, itu tergantung nama Yahuda, sehingga terjadi nama Yahudi. Nisbah ya, nisbah. Ya, dinisbahkan kepada Yahuda artinya menjadi Yahudi, ngoten nggih? Iya. Pertanyaan pertama dari Pak Rahman, sebenarnya siapa sih Israel kan gitu ya? Bani Israel dari dulu dan sampai sekarang itu siapa? Dulu saya pernah kisahkan tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel ini mengalami pergeseran zaman yang sangat luar biasa. Maka mengapa sekarang kita katakan di Palestina atau di Gaza atau di negeri yang dicap negeri Israel sekarang adalah Zionis. Zionis. Di sana bukan murni keturunan dari Bani Israel. Karena keturunan Bani Israel dari Yakub kulitnya putih. Tapi di sana ada juga Yahudi. Nah, Yahudi ini berkulit apa? Hitam. Yahudi ada juga Yahudi yang ada di Afrika. Kulitnya juga hitam. Jadi Yahudi ini menjadi agama, bukan lagi menjadi nasab daripada Yahuda. Jadi Yahudi itu semuanya bukan Bani Israel. Ada juga non Bani Israel yang menjadi Yahudi. Kita lihat sekarang di podcast kemarin ada dari Deddy Corbuzier atau mengundang Yahudi Indonesia. Ya, yang rambutnya panjang, dikeriting ini. Itu keturunan Jawa, Pak. Tapi jadi Yahudi. Jadi sekarang yang dikatakan Israel itu nama negara, dan Bani Israel tidak tahu kepastiannya silsilah gennya yang mana di sana, itu tidak pasti. Karena di sana Yahudi bukan semuanya dari Bani Israel. Artinya berarti Israel sekarang itu bukan dari keturunan Nabi. Keturunan Bani Israel ini kita semuanya kan keturunan Nabi Adam nggih. Maksudnya ngaten nggih. Keturunan Nabi Adam. Yang dimaksud Yahuda di sini
yang nanti akan dikenal dengan Bani Israel itu pada zamannya karena dari keturunan Yahuda ini banyaknya pembangkangan dari Bani Israel, akhirnya dinisbahkan dan lama-lama menjadi agama. Ini dari Yahuda. Ada kata Yahudi bukan dari kata Yahuda, tapi dari kata Hadayahdi. Karena orang tersebut mengklaim dirinya lah yang berhak memiliki petunjuk dari Allah, maka dikatakan Yahudi. Nah, jadi wonten ulama berbeda pendapat. Yahudi itu dari kata Yahuda, dinisbahkan dari kata Yahuda. Ada dari kata Yahdi, hidayatan. Gitu. Terus Bani Israel yang sekarang ada di Israel, tidak semuanya. Saya katakan ada atau tidak ada, wallahu taala alam. Apakah ada persis dari keturunan Yakub yang ada di sana? Tapi dari face-nya, kalau Yakub ini dari keturunan Ishak dan Sarah, keturunannya siapa, Nabi Ibrahim, itu kulitnya putih, Bapak. Putih merah. Nah, ini keturunan Yahuda atau Bani Israel. Tapi yang sekarang yang ada di Israel semuanya tidak dari Bani Israel. Dari Israel itu murni pergerakan Zionis. Sampai nanti dikaitkan dengan satanisme Illuminati. Itu yang ada di Israel sekarang di Gaza. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang kedua, ayat itu aja cukup. Sudah nggak ada pertanyaan? Nah, nanti ini nama-namanya mungkin kita murojaah bersama. Dan sedikit ya Pak ya. Nanti 5 menit kita pelan-pelan. Jadi sekarang mungkin kita mengartikan gua siapa, nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Pak, insya Allah kita akan bisa bahasa Arab. Loh, saya tuh dari piping engineering, dari apa ya? Dulu itu kerja teknik, sekarang ngajar bahasa Arab kok. Karena Allah mudahkan bahasa Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Al-Qur'an dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Mudah dipahami. Saya akan tulis seperti ini. Pak, bahasa Pak ini Pak. Apa tulisan apa? Bismi. Kok tahu nggak ada titiknya? Nah, jenengan berarti bisa bahasa Arab Pak. Nah, Masya Allah. Ustaz Iib, saya tulis gini. Ini apa? Tulisan apa Ustaz? Kitabun. Nggak ada titiknya Bapak Ibu. Bisa gundul-dul motos kita Mbak. Kita bisa bahasa Arab. Oke. Coba Pak Rohman, tak tes, iso bahasa Arab ternyata. Pak Rohman, coba. Temenan ini. Ya, tulis ya. Alhamdulillah, saged gak ono harokate. Saged, dan kita insya Allah bisa pelan-pelan mempelajari, pelan-pelan insya Allah kita akan dimudahkan Allah. Karena Allah sudah memastikan bahwasanya Al-Qur'an ini mudah dipelajari, dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah lughatu ahlil jannah, bahasanya para penduduk surga. Nah, tadi bilhamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.